Halo semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan UTS Timur Cafe yang beranggotakan yang pertama Raihan dengan NPM 2141022, yang kedua ada Kevin Jonelli dengan NPM 2141180, yang ketiga ada Johari dengan NPM 2141084, yang keempat ada Weni dengan NPM 2141208. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Timula Cafe dan Roastery atau yang dikenal dengan Timula Cafe didirikan pada Desember 2019 yang beralamat di Jalan Baloi Garden 1, Batam, terletak di depan lobi lantai 2 Grand Mall Batam. Timula Cafe menawarkan berbagai rasa minum yang sangat menarik dan enak. Timula Cafe juga memiliki fasilitas yang menarik seperti gratis wifi, dapat merokok di dalam ruangan karena mereka memiliki penyaringan asap rokok di dalam ruangan walaupun sedang membuka penyejuk udara. Timula Cafe memiliki HEPA filter sebagai pembersih udara yang dapat menurunkan risiko terjadinya paparan COVID-19 indoor. Setiap pekerja juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan disinfektan pada setiap pergantian tamu, memakai masker, dan lain-lain. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1, konsep flower of service. Flower of service adalah konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingin oleh jasa tambahan yang digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core produk perusahaan bagus, tetapi saat jasa tambahan yang diberikan tidak bagus, maka keseluruhan akan terlihat tidak indah. Supplementary service dalam konsep flower of service dibagi dalam dua peran, yaitu facilitating service and enhancing service. Yang pertama ada facilitating service, merupakan jasa yang berguna untuk menyokong jasa utama perusahaan. Bagaimana cara jasa utama diberikan kepada pelanggan? Yang pertama ada information. Untuk mendapatkan nilai yang diinginkan dalam produk atau jasa yang ditawarkan, pelanggan perlu mengetahui informasi yang relevan terhadap produk atau jasa tersebut. Informasi harus akurat dan tepat waktu. Yang kedua ada order taking. Saat pelanggan ingin membeli, maka perusahaan harus memiliki penerimaan order secara cepat agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Yang ketiga, billing. Perusahaan member total tagihan kepada pelanggan. Hal ini juga harus dilakukan secara cepat dan akurat. Yang keempat, payment. Tahap ini berkaitan dengan tahap billing yang dimana ketika pelanggan sudah menerima tagihan dari perusahaan, maka mereka harus membayar tagihan tersebut tepat waktu. Yang kedua, enhancing service adalah jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk pelanggan. Yang pertama ada consultation. Bagian ini berbeda dengan bagian information. Bagian ini harus memberikan saran dan masukan dari pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Yang kedua ada hospitality. Bagian ini adalah cara bagaimana suatu perusahaan dalam menerima tamu baru mereka maupun tamu lama mereka. Yang ketiga ada safekeeping. Sistem keamanan yang sangat bagus untuk menjaga para pelanggan tetap aman dan nyaman dalam menggunakan produk atau jasa. Yang keempat ada exceptions. Hal-hal ini terjadi di luar proses yang dilakukan secara rutin seperti permintaan dari pelanggan yang bersifat khusus, keluhan yang diajukan pelanggan, dan pemecahan masalah dari masalah yang diajukan oleh pelanggan. Yang 2.2 analisis industri 5 kekuatan Porter. 5 kekuatan Porter adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi di banyak industri. Persaingan yang terjadi antara perusahaan sangat beragam dari satu industri ke industri lainnya. Yang pertama, ada perseteruan di antara perusahaan yang bersaing. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil hanya jika strategi perusahaan tersebut menghasilkan keunggulan yang kompetitif dibandingkan strategi perusahaan lain. Yang kedua, ada potensi masuknya pesaing baru. Perusahaan akan menjalin persaingan dengan perusahaan lain, yang dimana perusahaan itu merupakan perusahaan baru yang dengan sangat mudah untuk masuk di dunia industri. Yang ketiga ada potensi mengembangkan produk pengganti. Produk-produk pengganti dapat terancam dikarenakan adanya produk yang serupa yang perusahaan baru atau perusahaan pesaing. Yang keempat ada kekuatan tawar pemasok. Tawar pemasok dapat mempengaruhi persaingan dalam industri, khususnya ketika terdapat jumlah pemasok yang besar. Yang kelima ada kekuatan tawar konsumen. Tawar konsumen menjadi kekuatan dalam didapat dari konsumen merupakan hal penting jika perusahaan ingin menang melawan perusahaan lain. 2.3
Tiga aliran distribusi yang terkait dalam siklus penjualan layanan. Yang pertama ada aliran informasi dan promosi. Menyalurkan informasi dan promosi yang terkait dengan penawaran layanan tersebut. Tujuannya dilakukan tahap ini adalah agar pelanggan tertarik dan memiliki niat untuk menggunakan pelayanan yang ditawarkan. Yang kedua ada aliran negosiasi. Suatu pencapaian kesepakatan dalam hal fitur maupun konfigurasi layanan sehingga kontrak pembelian dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan dilakukan hal ini adalah untuk mencari keputusan yang sesuai untuk kedua belah pihak. Yang ketiga ada aliran produk. Adanya fasilitas secara fisik untuk penghantaran layanan. Pengantaran produk dapat dilakukan melalui saluran elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Weni. 2.4 Sistem informasi manajemen dengan pelayanan servis. Sistem informasi manajemen merupakan suatu penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi bisnis yang ada. Kaitan sistem informasi manajemen dengan layanan atau servis sangat penting dalam suatu perusahaan untuk membuat pelanggan puas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang kesatu adalah analisis kompetitor, yang kedua waktu kerja, yang ketiga tempat yang dekat area bisnis. Next. 2.5 Eight step to successful change. Yang kesatu yaitu create urgency, menciptakan suasana mendesak. Menciptakan suasana yang mendesak adalah motivasi yang kita memiliki keinginan untuk berubah. Dalam bukunya, Kotter menyarankan untuk membangun sebuah dialog yang jujur dengan kondisi saat ini. Yang kedua yaitu form a powerful coalition, membentuk koalisi pimpinan yang kuat. Suatu kepemimpinan dalam perusahaan yang kuat dan dukungan dari para karyawan merupakan kunci sangat penting dalam tahap kedua ini. Mengelola perubahan saja belum menjadi jalan keluar untuk masalah ini. Karena jika kita memiliki konsep perubahan yang bagus tetapi kita tidak memiliki orang yang menjalankannya, maka perubahan itu tidak dapat terjadi. Yang ketiga yaitu create a vision of change, yaitu membangun visi. Sebuah visi biasanya berisi apa yang dapat dicapai perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Sebuah visi secara jelas berisi tentang kemana arah yang harus ditujui oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu communicate the vision, yaitu mengkomunikasikan visi. Setelah visi terbentuk, visi tersebut harus dikomunikasikan kepada semua anggota yang terlibat dalam organisasi. Yang kelima yaitu empower action, yaitu mendorong pengikut agar sesuai dengan visi. Perubahan dapat dimulai ketika semua individu dalam perusahaan itu telah memiliki kekayaan untuk membuat dan mengembangkan ide-ide baru. Semakin besar individu yang memiliki keyakinan, maka semakin efektif juga perubahan dalam perusahaan. Next. Yang keenam yaitu create quick wins atau generating short-term wins, yaitu raih kemenangan jangka pendek. Menciptakan sasaran jangka pendek untuk memotivasi dan dijadikan sebagai arahan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Yang ketujuh yaitu build on the change or consolidating gains and producing more change, yaitu terus melakukan konsolidasi. Proses yang dihasilkan dalam perusahaan tidak setiap saat dapat dikatakan berhasil. Pasti akan terdapat kegagalan yang dapat menimbulkan rasa kecewa dalam seluruh individu. Namun, adapun hasil yang dikeluarkan mau itu berhasil atau gagal, organisasi tetap harus melakukan perubahan yang mampu membuat organisasi tersebut maju. Yang kedelapan yaitu make it stick or encouraging new approach
in the culture, yaitu lembagakan dan jadikan kultur yang adaptif. Perubahan akan terus bertahan ketika perubahan tersebut telah masuk ke dalam semua individu yang ada di dalam organisasi itu. Dan perubahan telah berakar kuat dalam norma-norma sosial di perusahaan. Oke, next. Selanjutnya yaitu 2.6 pendekatan strategi. Strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya seseorang atau organisasi dalam membuat rancangan untuk mencapai suatu sasaran. Tujuannya adalah untuk membuat suatu organisasi yang mandiri. Next. Terdapat dua aliran dalam pendekatan strategi, yaitu yang ke satu aliran preskriptif. Melihat suatu strategi merupakan proses yang terkontrol berdasarkan model rasional pengambilan keputusan secara lengkap. Yang kedua yaitu aliran analitik, melihat suatu strategi untuk memahami bagaimana organisasi sebenarnya merumuskan strategi daripada menentukan bagaimana mereka harus merumuskannya. Selanjutnya akan dipresentasi oleh rekan saya, Johari. Oke, selanjutnya ada peran corporate operational and unit. Peran corporate yang pertama adalah mengidentifikasi segala permasalahan yang terjadi di perusahaan. Kedua, meminimalkan kesalahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan merek usaha dengan melakukan branding agar penjualan meningkat. Keempat, meningkatkan nilai produktivitas di perusahaan. Yang kelima, dapat bertanggung jawab dengan keputusan atau tindakan yang diambil. Next. Selanjutnya ada peran operasional. Yang pertama adalah membuat strategi bisnis dan mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan operasional. Yang keempat, meningkatkan nilai produktivitas. Yang kelima, melakukan perencanaan dan evaluasi. Yang kelima, yang selanjutnya ada unit. Unit berperan sebagai pertama, berbagai departemen atau divisi yang di dalamnya terdapat berbagai individu. Kedua, menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi dan dorongan positif untuk karyawan di perusahaan. Yang keempat, setiap hasil pekerjaan harus dibuat dan diberikan dalam bentuk laporan. Next. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Winnie. Selanjutnya ketiga, analisis dan pembahasan. Yang pertama 3.1 analisis flow of service di Timula Cafe. Yang kesatu yaitu information atau informasi. Timula Cafe menyampaikan informasi mengenai kafenya melalui salah satu sosial media yaitu Instagram. Pada Instagram Timula Cafe, mereka menyebarkan produk-produk mereka. Timula Cafe juga menulis jam operation mereka di Instagram, yaitu mulai dari pukul 12 hingga 22. Yang kedua yaitu order taking atau pemesanan. Timula Cafe memberikan proses pelayanan yang cepat dalam memproses pemesanan pelanggan. Barista di Timula Cafe akan datang ke meja pelanggan dan mencatat apa yang diinginkan pelanggan. Sifat para barista di kafe ini juga sangat sopan dan ramah. Yang ketiga yaitu billing atau tagihan. Cafe Timula melakukan atau mencatat tagihan dengan apa yang dipesan oleh pelanggan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, payment. Sistem pembayaran Cafe Timula yaitu pelanggan dapat menikmati makanan dan minuman kafe ini terlebih dahulu setelah pelanggan ingin meninggalkan kafe berulah membayarnya. Pembayaran dapat dilakukan secara cash maupun scan barcode. Yang kelima ada consultation. Para pelanggan kafe Timula ini dapat bertanya mengenai tempat, melakukan pemesanan tempat maupun mengajukan keluhan melalui nomor telepon
yang sudah dituliskan Cafe Timula di Instagram mereka. Yang keenam ada hospitality. Fasilitas yang diberikan Cafe Timula sangat bagus. Cafe ini memiliki tempat yang nyaman. Suasana cafe ini juga tenang, jadi para pelanggan akan sangat nyaman berada di cafe ini. Cafe Timula ini juga memberikan beberapa permainan board game agar pelanggan tidak merasa bosan jika berada di kafenya. Next. Yang ketujuh ada safekeeping. Cafe ini memberikan keamanan yang bagus. Mereka memberikan lumayan banyak tempat parkir untuk mobil maupun motor, dan tempat parkir ini sangat dijaga. Yang ke-8 ada exceptions. Cafe Timula memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memesan tempat apabila pelanggan takut tidak kedapatan tempat. Selain itu, pelanggan juga bisa memesan cafe ini untuk dilakukannya suatu acara. Jika pelanggan ini memesan, maka pelanggan dapat menghubungi nomor cafe ini. Next. Selanjutnya 3.2, analisis 3 aliran distribusi di Timula Cafe. Yang pertama ada aliran informasi dan promosi. Cafe ini menyalurkan informasi mengenai makanan dan minuman. Mereka melalui Instagram, tetapi kami menyarankan kepada Cafe Timula untuk memberikan informasi secara menarik melalui Instagram. Mereka dapat membuat Instagram Story yang menarik perhatian pelanggan untuk promosi cafe mereka. Selanjutnya ada aliran negosiasi. Cafe ini melakukan negosiasi untuk kerjasama dengan tempat makan yang berada di lantai 1. Cafe ini yaitu Cuemi Express, jadi pelanggan dapat memesan makanan dari bawah untuk dimakan di Cafe Timula. Selanjutnya ada aliran produk. Cafe Timula menjual minuman-minuman yang menarik dan enak. Selain itu, mereka juga menjual beberapa finger food hingga dessert, tetapi cafe ini tidak membuka pemesan online. Jadi kami menganjurkan kepada cafe ini untuk menjual makanan dan minuman mereka secara online melalui GoFood atau Grab. Next. Selanjutnya 3.3, sistem informasi manajemen dengan pelayanan servis di Timula Cafe. Yang pertama ada analisis kompetitor. Cafe ini memiliki banyak persaing dikarenakan ada beberapa cafe di sekitarnya yang memiliki jenis produk yang sama. Tapi yang membedakan cafe ini dengan cafe yang lain adalah lokasinya. Lokasi Cafe Timula ini sangat strategis. Yang kedua, waktu kerja. Cafe Timula ini buka setiap hari mulai dari pukul 12 hingga jam 10 malam. Jam kerja para barista di sini terbagi menjadi 2 shift. Shift pertama dari jam 12 hingga jam 5, sedangkan shift kedua dari jam 5 sampai jam 10. Yang ketiga ada tempat yang dekat area bisnis. Cafe Timula ini terletak di area yang strategis, yang dimana lokasinya dekat dengan salah satu mall yang ada di Batam. Dan sekitar lokasi cafe ini juga lumayan ramai. Next. Selanjutnya ada 3.4, analisis 8 steps to successful change di Timula Cafe. Yang pertama ada create urgency. Pada saat ini, COVID-19 menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan ekonomi cafe Timula ini. Kami menyarankan agar Cafe Timula ini dapat melanjutkan usaha mereka dengan cara memperluas target bisnis cafe ini. Yang kedua ada form a powerful coalition. Pembentuk koalisi yang sangat kuat membutuhkan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dalam melakukan pelaksanaan tugas, Cafe Timula ini memegang kuat peranan pemimpin dalam membentuk tim dan melaksanakan pekerjaan dengan timnya. Next. Ketiga ada create a vision of change. Cafe Timula menyediakan kualitas produk yang baik dan cafe ini terus melakukan peningkatan dalam memproduksi makanan dan minuman mereka. Dan cafe ini juga membuat project manajemen dalam tujuan untuk mencapai kualitas pelayanan yang lebih unggul daripada sebelumnya. Yang keempat ada communicate the vision. Pemimpin Cafe Timula ini menyampaikan secara seksama visi cafe ini kepada karyawan dengan sesama agar semua karyawan dapat bekerja sama untuk mencapai visi dari cafe ini. Yang kelima ada employer action. Strategi yang dapat diperbaiki oleh Cafe Timula ini untuk mengatasi rintangan yang timbul dari cafe ini secara efektif adalah melakukan seleksi dari hal-hal yang menghambat proses kerja mereka. Next. Yang keenam ada quick wins. Cafe Timula dapat melakukan peningkatan keinginan pelanggan yang bertujuan agar para pelanggan yakin pada cafe ini. Yang ketujuh ada build of the change. Kami menyarankan kepada cafe ini untuk memberikan reward yang bersifat non-financial seperti makanan atau minuman kepada karyawan jika pekerjaannya yang dilakukan bagus. Yang ke-8 ada make it stick. Saran kami untuk cafe ini adalah agar pemilik dari cafe ini dapat mengkomunikasi rencana dan proses kegiatan pada cafe ini dengan baik dan jelas kepada semua karyawan agar mereka dapat melakukan dengan baik. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johari. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis pendekatan strategi atau approach to strategi di Timula Cafe. Setelah kami melakukan analisis terhadap Cafe Timula ini, kami menyimpulkan bahwa cafe ini lebih cocok menggunakan strategi aliran berupa aliran perspektif. Jadi, misalnya cafe ini ingin membuka cabang, maka mereka harus melakukan rancangan terlebih dahulu agar mempermudah cafe ini untuk melakukan sesuatu. Next. Selanjutnya ada peran corporate, operasional, dan unit di Timula Cafe. Peran corporate di Timula Cafe ini dipegang oleh pemilik cafe yang bertugas sebagai mempunyai hak paten atas permasalahan yang terjadi. Dia juga bertugas membagikan pekerjaan, merekrut pegawai mulai dari manajer hingga barista. Selanjutnya dia juga memberikan motivasi kepada para pegawai. Next. Selanjutnya peran operasional di Timula Cafe. Di sini ada mesin dan karyawan yang bertugas pertama tenaga kerja sesuai dengan SOP dan job desk mereka masing-masing. Selanjutnya menggunakan beberapa mesin dan fasilitas yang dibutuhkan seperti meja, kursi, mesin kasir dan mesin kopi. Selanjutnya menggunakan Instagram untuk media promosi mereka. Selanjutnya unit di Timula Cafe ini adalah tim, yang itu tugasnya adalah menjalankan pekerjaan sesuai kelompok kerja masing-masing dan saling bekerja sama antar pegawai. Kedua, saling memberi masukan untuk keberhasilan bersama. Next. Bab 4, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Konsep Flower of Service merupakan elemen yang sangat penting karena hal-hal dari Flower of Service ini akan berdampak kepada para pelanggan yang mendatangi tempat ini. Pada Cafe Timula ini, mereka memiliki satu hal dari Flower of Service yang sangat berpengaruh, yaitu hospitality atau fasilitas. Step to successful change juga tidak kalah penting. Hal ini sangat dapat membantu sebuah perusahaan untuk melakukan perubahan yang bagus untuk kedepannya. Next. Selanjutnya saran. Saran yang dapat kami berikan kepada Cafe Timula ini adalah mereka harus meningkatkan cafe mereka lagi agar cafe ini dapat dikenal oleh banyak orang dibandingkan dengan sebelumnya. Kami juga menyarankan Cafe Timula ini untuk membuka pemasaran secara online agar dapat mempermudah pelanggan. Dan terakhir, kami juga memberikan saran kepada cafe ini untuk dapat melakukan perubahan baik dari segi makanan maupun minuman mereka. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.